Salam sejahtera untuk kita, shalom. Salam kebangkitan. Salam kebangkitan adalah sebuah perayaan besar dari seluruh perayaan yang dirayakan oleh orang percaya di seluruh dunia, dan kita pada saat ini juga merayakannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membawa kita di dalam tema yang disiapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan kita akan membacanya bersama-sama. Ini temanya bagi kita, dan ini kebetulan dalam 2 bulan ke depan adalah bulan-bulan keluarga. Jadi kita akan berbicara di seputar tema ini, dan kita akan bersama-sama membaca tema ini. Ya, siapkan firman Tuhan terlebih dahulu di Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26. Sehingga dengan demikian nanti selesai kita mengucapkan kalimat ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak dan Ibu siap? Siap ya? Siapkan dulu ayatnya, supaya kita bisa nanti setelah menyampaikannya, itu tema itu baru ayat itu kita baca bersama-sama. Oke, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita baca tema kita. Temanya ada di atas, Pak. Ada di atas. Oke, 1, 2, 3. Damai sejahtera di tengah keluarga. Coba diulang lagi, 1, 2, 3. Damai sejahtera di tengah keluarga. Baik, kita baca ayatnya. Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-26, 1, 2, 3, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, damai sejahtera bagi kamu adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Yesus dalam perjumpaan dengan ke-11 murid. Minus Yudas yang sudah mati. Ya. Jadi 10 orang dan beberapa yang lain pada waktu itu, Yesus menyatakan diri kepada mereka dalam perjumpaan-perjumpaan yang ada, tetapi Thomas tidak ada pada saat itu. Tapi mereka masih diliputi dalam ketakutan, mereka masih diliputi di dalam kegambangan, dalam peristiwa ketika Yesus sudah mati. Dan karena itu mereka dikatakan dalam ayat ini, mereka masih dalam rumah yang terkunci, dan mereka tidak bisa leluasa, sama seperti ketika mereka pada saat Yesus ditangkap. Nah, dengan demikian maka kita melihat di sini bahwa mereka berada dalam satu situasi yang bisa kita gambarkan dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan was-was, sebab mereka sekarang ini tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dalam keadaan bingung mau harus berbuat apa. Perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan baik kepada Maria, kepada beberapa wanita-wanita yang lain yang bertemu dengan Yesus di kubur. Dan mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kemudian ditambah lagi dengan perjumpaan ketika Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala. Dan setelah itu ada perjumpaan juga dengan 10 dan beberapa yang lain dari wanita-wanita yang ada dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Tapi minus tidak ada di sana Thomas. Nah, pada perjumpaan di dalam teks yang kita baca ini, dan Thomas ada, Thomas yang dalam keadaan ragu diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi dia berkata dalam kalimat itu, dia katakan, sebelum aku mencucuk tanganku dan sebelum aku melihat bekas daripada paku yang tertancap di tangannya dan di lambungnya yang tertancap itu bekas dari tombak, maka aku sekali-sekali tidak percaya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran yang sebenarnya menggambarkan tentang situasi keluarga. Situasi keluarga di mana gambaran murid-murid yang mengunci diri dalam rumah
adalah gambaran ketakutan. Gambaran murid-murid yang ada kumpul dalam keadaan was-was khawatir adalah gambaran daripada keluarga-keluarga hari-hari ini. Gambaran daripada mereka satu dengan yang lain tidak menyatu, satu percaya yang lain tidak percaya, adalah gambaran daripada keluarga hari-hari ini. Bahwa yang lain meyakinkan yang lain tidak percaya adalah gambaran juga daripada keluarga-keluarga pada hari-hari ini. Bahwa mereka sedang menghadapi satu situasi kondisi yang mengkhawatirkan, itu juga gambaran daripada keluarga-keluarga hari-hari ini yang tampak menjadi ancaman-ancaman kita. Ada banyak hal, ada banyak faktor. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus dengan kalimat yang sederhana berkata, damai sejahtera bagi kamu. Memang kalimat ini singkat, tapi sangat dalam pengertian dan maksudnya. Saudara, kalimat eirene, ya, kalimat ini adalah kalimat yang berarti adalah damai. Damai bagi kamu atau damai sejahtera bagi kamu. Kata eirene heimin, ya, itu adalah sesuatu yang ditujukan oleh Tuhan kepada mereka. Itu berarti bahwa mereka tidak dalam keadaan damai. Maka Yesus datang berkata, damai sejahtera buat kamu, damai sejahtera untukmu, damai sejahtera buat kalian. Kenapa? Karena mereka berada dalam ketiadaan damai sejahtera. Arti kata ini sebenarnya berbicara tentang apa? Bukan hanya sebuah perasaan damai, tetapi berbicara tentang ketenangan di dalam batin. Berbicara tentang keharmonisan di dalam kebersamaan. Berbicara juga tentang keselamatan secara rohani. Jadi kalau orang sudah punya kepastian tentang keselamatan, orang akan mengalami damai dan sejahtera. Kalau seseorang sudah mengalami keharmonisan dalam hubungan, di dalam keluarganya, di dalam kehidupan sesamanya, di dalam pertemanannya, maka dia akan mengalami damai dan sejahtera. Ketika orang dalam hidup beres di hadapan Allah, beres dalam hubungan dengan sesama, dia mengalami ketenangan di dalam batinnya. Dia mengalami kedamaian di dalam hari-harinya. Dan itulah sebabnya banyak orang dalam hari-hari ini mungkin juga mengalami hal yang sama seperti murid-murid. Lalu Yesus berkata, engkau yang dalam keadaan sedang mengalami keadaan yang tidak damai di hatimu. Engkau yang sedang mengalami ketenangan di dalam jiwamu. Engkau yang sedang berkonflik dan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan. Dan bicara secara keseluruhan adalah tentang keselamatan yang belum diperoleh. Sehingga gelisah hatinya, bertanya akhir hidup saya kemana. Maka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Eirene heimin. Saudara, sesuatu hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Yesus yang telah membuat pada akhirnya suasana itu menjadi berubah. Tapi bukan hanya suasana yang menjadi berubah, tapi kehadiran Yesuslah yang memberi kepada mereka kesempurnaan damai sejahtera. Saudara, asalkan Yesus ada, itu cukup bagi kita. Nah, ucapan ini adalah sapaan Yesus. Adalah perkataan Yesus yang membawa kepada sesuatu maksud. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa manusia di dalam hari-hari ini membutuhkan ketenangan di dalam batinnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan murid-murid setelah penyaliban Yesus, datang sebuah perkataan, damai sejahtera bagi kamu. Eirene heimin. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu hal dalam dunia ini yang lebih daripada pencarian kita. Selain daripada kita butuh untuk keselamatan, tapi juga butuh ketenangan hidup. Itulah sebabnya orang yang dalam keadaan mengalami ketenangan hidup itu sehat secara rohani, tapi sehat secara jasmani juga. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, bagian ini bukan hanya bermakna tentang keselamatan di dalam batin, tetapi juga bicara tentang keselamatan secara rohani. Damai yang hanya datang dari Kristus yang bangkit. Damai yang hanya bisa dihadirkan oleh Kristus yang adalah sumber damai
sejahtera kita. Karena itu maka ayat ini juga berbicara tentang apa yang telah Yesus pernah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Itu juga berarti bahwa Yesus yang berkata-kata, yang berbicara sebelum kematiannya dan sekarang bangkit adalah pribadi yang dapat mendatangkan damai sejahtera dalam setiap perkataannya, menenangkan jiwa dan memberikan kepastian kepada para pengikutnya. Ini juga berarti bahwa dia sebagai Raja Damai melakukan penggenapan dalam perkataannya, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Yesaya pasal 9 ayat 6 kita kenal sebagai kata nubuatan atau kalimat nubuatan bahwa Yesus adalah Raja Damai Sejahtera. Apakah Bapak dan Ibu sedang baik-baik saja? Amin. Satu. Apakah Bapak dan Ibu sedang baik-baik saja? Saya tidak tahu apa yang dipilih. Gitu. Karena pertanyaan saya hanya baik-baik saja. Maka pertanyaan saya untuk bisa memberi pilihan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja? Yang tadi baik-baik saja diaminkan. Yang tadi sedang tidak baik juga diaminkan. Jadi yang mana kita? Jangan bilang saya di tengah-tengah Pak, antara baik-baik saja dan tidak baik-baik saja. Itu bukan pilihan. Itu ketidakjelasan posisi. Dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Lihatlah. Pertukaran dolar sekarang angkanya di angka berapa? Itu hanya karena satu orang. Satu orang berbicara tentang dunia perdagangan. Bicara tentang keputusan. Tentang bagaimana memberi pajak bagi produk-produk yang masuk ke wilayah. Atau produk-produk yang sedang diproduksi masuk ke negara yang lain. Itu bisa naik sampai 30 sekian persen. Sampai 50 sekian persen. Maka terjadilah sebuah perang dalam keputusan dan kebijakan. Dan itu menggoncang dunia. Makanya kalau saudara-saudara itu seperti gajah. Kalau gajah lagi bertempur, maka yang lain itu terinjak-injak. Kenapa? Karena gajah ini gambaran daripada makhluk yang sangat kuat. Makhluk yang sangat berdampak kalau terjadi perang di antara sesama gajah. Dan itu yang terjadi dalam dunia perdagangan sekarang ini. Sehingga kita lihat bahwa rupiah merosot, keadaan ekonomi makin sulit, orang kemudian kriminalitas menjadi meningkat. Tidak makin sejahtera keadaan yang terlihat di sekitar kita. Cari pekerjaan tidak mudah, kita berdagang, kita berjualan, kita melakukan satu pekerjaan-pekerjaan dalam dunia bisnis. Tidak mudah dijalankan, PHK terjadi di mana-mana. Orang mengalami krisis yang dikatakan puncaknya bisa terjadi pada 2026. Dan sampai pada 2027, kalau seseorang bisa eksis sampai 2027, maka itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah situasi ini, di Paskah ini, tema bagi kita adalah damai sejahtera bagi kamu. Jangankan bicara soal ekonomi, jangankan bicara tentang situasi di PHK, jangankan bicara dengan situasi kita berkekurangan. Allah yang adalah penyelesai masalah terbesar, sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan dia bangkit dan berbicara kepada murid-murid. Situasimu boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tapi ada damai sejahtera bagi kamu. Eirene himen. Saudara-saudara, itu suatu perkataan yang ditunggu mungkin oleh mereka dalam kekalutan yang luar biasa. Sekarang, dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana cara agar damai sejahtera Yesus ada dan kita alami dalam keluarga. Gambaran murid-murid adalah gambaran keluarga. Gambaran di mana Yesus menjumpai sebuah keluarga di dalam kebersamaan dengan Yesus sekian lama. Dan sekarang dia datang untuk memberikan kepada mereka penguatan. Perhatikan apa yang terjadi. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka semburat melarikan diri semua. Ada yang mengkhianati Yesus, ada yang kemudian tidak mengakui Yesus sebagai
gurunya sebagai Tuhannya. Ada yang kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan. Ada yang frustrasi, tapi ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena yang menangis dihiburkan oleh Yesus. Dua orang dari Emmaus yang berbicara tentang kematian Yesus bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika mereka sampai di sana dan Yesus melayankan pelayanan kepada mereka, terbuka mata mereka dan mereka melihat Yesus. Mereka disemangati kembali dan kembali ke Yerusalem. Perjumpaan juga dengan beberapa murid yang lain, itu adalah sebuah pengharapan yang baru. Ditambah lagi dilengkapi dengan kehadiran Thomas yang tidak ada pada waktu itu. Sekali lagi Tuhan hadir untuk berbicara tentang Eirenehimin. Artinya apa? Damai sejahtera tersedia bagi setiap orang dalam situasi dan keadaan apapun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar damai sejahtera Yesus ada kita alami sebagai keluarga? Setidak-tidaknya dari bagian firman Tuhan di satu ayat ini dan di beberapa kaitan dengan ayat yang di teks ini, kita belajar 3 cara agar damai sejahtera Yesus ada dan kita alami dalam keluarga. Yang pertama, pastikan Yesus ada dalam rumah keluarga kita. Sekali lagi, yang pertama adalah pastikan Yesus ada dalam rumah keluarga kita. Kadang-kadang dalam faktanya terjadi adalah rumah tangga itu hanya menyerahkan ruang tamunya kepada Tuhan. Apa itu? Ruang tamu adalah tempat di mana orang menikmati santai, menikmati suasana yang nyaman, suasana yang enak. Itu adalah gambaran daripada orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan pada waktu keadaannya baik-baik saja. Pada waktu keadaannya enak. Ada orang yang hanya menyerahkan Yesus di dalam bagian kamarnya. Apa itu bersifat pribadi? Apa itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Berkaitan dengan pergumulan-pergumulan, berkaitan dengan persoalan-persoalan. Dan dia hanya datang dan mencari Yesus pada waktu keluarganya susah, pada waktu keluarganya bermasalah, pada waktu keluarganya dalam kesulitan. Mereka mencari Tuhan. Tapi pada waktu keadaan baik-baik saja, kembali ke ruang tamu, mereka lupa akan Tuhan. Kita beranjak ke dapur. Beranjak ke dapur adalah bicara tentang ekonomi, bicara tentang keuangan, bicara tentang makan minum, bicara tentang kecukupan hidup. Ada orang percaya yang hanya membutuhkan Yesus pada waktu mereka susah tidak ada makan. Pada waktu mereka tidak punya uang dan ingin mendapatkan berkat. Pada waktu mereka cari pekerjaan dan kemudian ingin mendapatkan pekerjaan. Yesus hanya dibutuhkan pada waktu mereka dalam keadaan situasi seperti itu. Tapi pada waktu enak mereka lupa Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mau kita hadirkan di seluruh lini kehidupan kita. Di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di ruang tamu kah, di bagian privasi kah, di bagian ekonomi kah, di bagian kehidupan yang membutuhkan kecukupan-kecukupan hidup. Allah mau berkata begini, Eirenehimin, aku mendatangkan damai sejahtera di seluruh lini kehidupanmu. Saudara-saudara, ini bagian yang pertama, pastikan bahwa Yesus ada dalam rumah keluarga kita. Kalau Yesus ada di dalam rumah keluarga kita, pasti suasananya berbeda. Pasti suasananya akan berubah. Pasti suasananya akan lebih indah. Itulah sebabnya dalam peristiwa Paskah ini kita ditanyakan kembali, apakah Yesus masih hadir di rumah keluarga kita? Ini pertanyaan penting. Kalau Yesus hadir di rumah keluarga kita, maka dia menjadi yang terdepan. Saudara-saudara, menjadi yang terdepan maksudnya dia memandu kita. Dia memandu keluarga kita. Keberadaan Yesus adalah unsur yang maha penting dalam keluarga yang menginginkan damai sejahtera. Tanpa kehadiran Yesus tidak ada kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Saya ulangi kalimat saya. Tanpa kehadiran Yesus tidak ada kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Ketika dia datang ke rumah Maria dan Marta, mereka dalam keadaan bersedih karena meninggalnya Lazarus. Tapi ketika Yesus datang di tengah-tengah keluarga itu, ada kesedihan. Yesus pun dikatakan, maka masgullah hatinya. Artinya apa? Dia sangat mengerti perasaan daripada Maria dan Marta yang kehilangan.
Lalu dia meneteskan air mata. Saudara-saudara, di catatan-catatan Alkitab, di bagian itulah disebutkan, maka masgullah hatinya. Hati yang penuh dengan kepedulian. Hati yang penuh dengan keadaan mengalami derita kesedihan. Tapi di tempat di mana kesedihan ada, di tempat di mana keadaan mereka terpuruk, di situ Tuhan hadir memberikan kepada mereka sukacita. Katakan amin. Kalau mereka mengalami, kita pun mengalami damai sejahtera. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Yesus masih ada dalam keluarga rumah kita? Apakah Yesus ada dalam rumah keluarga kita? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau Yesus tidak ada lagi di dalam keluarga kita, tidak lagi yang terdepan di dalam keluarga kita, maka jangan heran kebahagiaan itu makin menjauh dari keluarga kita. Apakah kita memburu Tuhan? Ada sebuah tulisan dalam sebuah buku, pemburu Tuhan. Maksudnya apa? Dia adalah orang yang selalu mencari waktu kesempatannya untuk dekat dengan Tuhan. Disebut sebagai pemburu Tuhan. Sekarang pertanyaannya, di bulan Paskah, di Paskah ini, di momentum Paskah kebangkitan Kristus, apakah kita masih memiliki gairah dan semangat dalam keluarga kita untuk menempatkan Yesus sebagai yang terdepan? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau dia sepi dalam keluarga kita, maka kita makin menjauh dari damai sejahtera itu. Saudara, Yesus menjadi kepala atas keluarga. Setiap khotbah pernikahan saya berbicara tentang hal ini, bahwa Yesus menjadi kepala yang memimpin suami, yang memimpin istri, yang memimpin anak-anak. Pertanyaannya di Paskah ini, apakah kepala rumah tangga masih tetap mohon bimbingan dan pimpinan daripada kepala dari keluarga kita? Apakah seorang ibu masih tetap meminta kepada Tuhan hikmat dalam memimpin keluarganya dan anak-anaknya bersama dengan suaminya? Karena itu, maka saudara-saudara, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari keluarga kita. Karena itu seluruh keluarga berpusat pada Yesus. Secara utuh, kita secara menyeluruh menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh kehidupan keluarga kita. Adakah Thomas-Thomas di keluarga kita yang tertinggal dalam iman? Ini pertanyaan penting. Karena kita bicara tentang Thomas tidak ada pada waktu Yesus nyatakan siapa dia dalam kebangkitannya. Aku adalah kebangkitan. Dan pada waktu itu Thomas tidak ada, dia meragukan itu. Pertanyaan saya, adakah di tengah-tengah keluarga kita yang mengalami ketertinggalan dalam iman? Adakah keluarga kita yang rapuh dalam keyakinan kepada Tuhan? Adakah keluarga kita yang sudah mulai menyaksikan Tuhan? Karena ternyata dalam pengalaman Tuhan tidak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Ini pertanyaan penting bagi kita. Maka saya katakan di bagian yang pertama, rahasia agar keluarga kita bisa mengalami damai sejahtera daripada Kristus ialah pastikan bahwa Yesus ada dalam rumah keluarga kita. Bukan fotonya yang ada. Ya, bukan fotonya yang ada. Bukan. Tapi Yesus ada dan dipastikan ada dalam rumah keluarga kita. Ayat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 tertulis. Coba dicek lagi kembali ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Coba dilanjut ayatnya. Dan kita lihat apa yang terjadi di sana yang mengubah keadaan itu. Coba kita lihat lanjutannya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada dua hal yang terjadi di sana. Pada waktu Yesus hadir, dikatakan kalimat di sana, Yesus datang. Artinya, Yesus mengambil inisiatif untuk datang menjumpai murid-murid. Makanya Alkitab itu bilang, semua inisiatif itu berasal daripada Tuhan. Tapi meskipun itu inisiatif dari Tuhan, kita dimintai respon dari Dia. Yesus selalu datang setiap saat dan setiap waktu di dalam keluarga kita. Tapi apakah kita menyadari
dia ada datang di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua adalah dikatakan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Perhatikan, berdiri di tengah-tengah berarti dia menjadi senter, menjadi pusat perhatian dari seluruh murid-murid. Dan itu juga yang mau saya katakan. Kalau keluarga kita ingin mengalami damai sejahtera, dia harus menjadi titik pusat. Dia harus menjadi sentral di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, kalau tidak demikian, kita akan makin jauh. Sama seperti Thomas, tertinggal di dalam iman. Tertinggal karena keraguan-raguan. Lalu Yesus datang dalam keadaan yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana cara agar damai sejahtera Yesus ada dan kita alami dalam keluarga? Dalam cerita ini, ada 3 kata yang cukup untuk mewakili, yang saya ringkas. Apa itu? Di tengah-tengah keluarga, di mana murid-murid ada, dalam komunitas murid-murid, ada keraguan-raguan. Ragu kebangkitan Yesus. Ada ketakutan. Ketakutan karena ancaman dari orang-orang di sekitar mereka yang telah membunuh Yesus. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Tidak tahu mau bikin apa setelah ini. Tidak mau tahu apa yang akan mereka lakukan setelah guru mereka mati, dikuburkan, tapi mereka lupa tentang kebangkitannya. Saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, di bagian yang kedua, kalau kita ingin mengalami damai sejahtera di dalam keluarga kita, dengan kekuatan Tuhan kita minta untuk membuang keraguan, buang ketakutan, buang kekhawatiran. Mengapa harus dibuang? Mengapa harus dibuang? Mengapa harus disingkirkan? Karena keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran adalah penghalang kebahagiaan. Sekali lagi saya ulang kalimatnya. Mengapa keraguan, mengapa ketakutan, mengapa kekhawatiran itu harus kita buang? Karena keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran adalah penghalang kebahagiaan. Ayo jujur, berapa banyak di antara kita mengalami keraguan tuh hari esok? Kita ini mau melihat hari esok itu seperti apa? Kita ragu-ragu, kita tidak yakin. Berapa banyak di antara kita mengalami ketakutan-ketakutan dengan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Ketakutan ini adalah sesuatu hal yang beralasan, karena ini menyangkut hidup dan mati keluarga kita. Berapa banyak di antara kita yang kemudian kekhawatiran menguasai pikiran dan hatinya. Sampai kemudian menjadi takut untuk melakukan ini, dan itu. Orang sekarang ini tidak berani melangkah dalam sebuah usaha yang dikerjakannya. Kenapa? Khawatir seperti ini, dan seperti ini. Kekhawatiran menguasai kita. Karena itu saudara-saudara, Yesus datang di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Eirene heimin. Supaya apa? Supaya aku hadirkan di tengah-tengah kamu ketenangan di dalam batin, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam keyakinan akan kepastian keselamatan di dalam aku. Saudara-saudara, memang tidak mudah, tetapi kehadiran Tuhan itu memudahkan. Saudara-saudara, waktu kita bicara tentang bagaimana membuang kekhawatiran, bagaimana membuang ketakutan, bagaimana membuang segala keadaan yang membuat kita menjadi ragu terhadap Tuhan. Ini bukan bicara tentang kekuatan dan kemampuan kita. Bukan bicara tentang kemampuan kita untuk bisa mengatasi keraguan, mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran. Tapi ini berbicara tentang ketaatan kita kepada firman-firman. Yesus berkata, jangan khawatir. Karena engkau tidak dapat menambahkan sehasta dari hidupmu karena kekhawatiran. Apakah dengan khawatir lalu persoalan kita selesai? Ternyata tidak. Hanya akan menambah keadaannya makin buruk, menambah keadaannya makin terpuruk kita. Karena itu Tuhan datang dan berbicara, damai sejahtera bagi kamu. Keluarga sedang ada masalah, damai sejahtera atas keluargamu. Engkau butuh keharmonisan, Allah akan datang dalam damai sejahteranya bagi kamu.
Tapi persoalannya keadaannya tidak makin baik, Pak. Maka dibutuhkan di sini keyakinan akan Tuhan. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Lalu kita mulai berkata, Tuhan faktanya tidak demikian. Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Aku akan hadirkan kecukupan di tengah-tengah daripada keadaanmu yang sedang kau alami saat ini. Saudara-saudara, buang keraguan, buang ketakutan. Yang dibutuhkan di sini adalah ketaatan kepada Tuhan. Waktu dia berbicara kepada Thomas, Thomas sekarang mari, cucukkan jarimu. Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Dan apa jawab daripada Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kadang-kadang kita itu diperhadapkan dalam situasi seperti supaya kita akhirnya mengaku bahwa dia adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Dia Tuhan atas hidup kita. Dia Tuhan atas segala keadaan kita. Jangan pernah kita menyaksikan itu. Jangan pernah kita meragukan hal itu. Yang ketiga dan yang terakhir. Bagaimana cara agar damai sejahtera Yesus ada kita alami dalam keluarga? Ini bagian yang terakhir dan menentukan. Apa itu? Yakin akan kebangkitan Yesus. Apa kaitannya, Pak? Keyakinan akan kebangkitan Yesus. Lo perhatikan, kalau kita menaruh kepada pribadi yang hanya berjanji bahwa akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, sementara dia tidak bangkit, saudara berharap kepada siapa? Kalau Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dia tidak bangkit. Mana penyertaan sampai akhir zaman? Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi kepastian bagi kita untuk punya pengharapan untuk kehidupan kita di hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, saudara harus yakin kebangkitannya memberikan pengharapan. Karena kita tidak sedang berdoa kepada pribadi yang mati. Kita berdoa kepada pribadi yang hidup, pribadi yang bangkit dari kematian, yang memberikan kepada kita kepastian akan pengharapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara, ini satu hal yang perlu untuk kita bawa kembali di dalam pemantapan iman kita. Di dalam pemantapan akan keyakinan kita. Apa itu? Bahwa Tuhan mau kita yakin bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian untuk memberikan pengharapan kepada kita. Mari dibuka 1 Korintus 15 ayat 14. Mohon saya dibukakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kebangkitan Yesus menjadi dasar pengharapan kita. Kebangkitan Yesus menjadi dasar pengharapan kita. Maka kalau kita doa-doa apa saja, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Tuhan jawab, Tuhan jawab. Jawabannya ada berapa? Dijawab ya, dijawab tidak, dijawab tunggu, dijawab apa? Yang terakhir, tidak. Jawaban tidak itu juga jawaban. Kadang-kadang kita bilang gak dijawab Tuhan. Lo dijawab. Dijawab ya, dijawab apa? Tidak, dijawab tunggu, terus dijawab yang terakhir apa? Diulang lagi. Tidak. Tidak itu pun adalah jawaban. Betul atau tidak? Cuma kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah jawaban. Kita pikir jawaban itu hanya ya saja. Saya jawab doa. Tidak pun adalah jawaban. Orang bilang tahun 2026 keadaannya akan makin buruk. Kalau engkau percaya itu yang akan terjadi. Tapi kalau engkau percaya Yesus menyertai kita di sepanjang tahun-tahun hidup kita, maka kita tidak akan perlu khawatir. Maka kita juga tidak berleha. Kita juga menjadi orang yang bijak. Kita mengelola sedemikian rupa berkat yang Tuhan beri sehingga dapat mencukupkan kehidupan kita. Katakan
Dia yang pegang hari esok kita. Apa yang kita takutkan? Dia yang pegang hari esok kita. Kita tidak tahu hari esok, tapi dia sudah ada di hari esok. Dia sudah ada di depan kita, mendahului kita. Coba lihat pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir. Apakah lautan dihindarkan dari depan mereka? Tidak. Lautan tetap ada di hadapan mereka. Persoalan yang besar tetap ada di hadapan mereka. Tetapi persoalan sebesar apapun di hadapan itu, umat Israel, apa yang Tuhan katakan? Musa, injakkan kakimu bersama dengan yang membawa tabut, injakkan kakimu. Itu Tuhan tidak melakukan sebuah mujizat, langsung dibuka begitu saja, dibukakan laut. Tidak, Tuhan bilang apa? Langkahkan kakimu, injak itu. Artinya apa? Dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman. Kalau kita tidak yakin akan Tuhan, tidak yakin bahwa Dia yang memberi harapan kepada kita dan kepastian pertolongan, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Saudara-saudara, tembok Yerikho yang sedemikian tebalnya, sampai tembok itu bisa didirikan pos jaga di atasnya. Mereka tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang ada di dalam kota Yerikho yang begitu kuat pertahanannya. Tapi saudara-saudara, Allah katakan kepada mereka apa? Ayo kalian keliling, putari, kitari, jalani, putari. Dan pada hari yang terakhir ketika mereka mengitarinya, pada terakhir kali ketika mereka mengitari, mereka bersorak, mereka berteriak. Dan apa yang terjadi? Tembok itu bukan runtuh dengan meriam, bukan dengan bom atom. Bukan. Hanya dengan teriakan. Masuk akal tidak? Hanya dengan teriakan. Dan berdasarkan penelitian, teriakan itu ternyata punya kekuatan. Mau dicoba? Mau dicoba? Pak Rudi masih belum yakin kalau ternyata suara itu punya kekuatan? Yakin. Sebab kalau tidak yakin, Mbak Mei coba segera merapat. Dekat. Nah, saya minta contoh. Silakan mendekat. Silakan teriak di telinganya Mas. Saya yakin gendang telinganya akan kemudian menjadi rusak lama-lama itu. Jadi jangan kotakan saudara bahwa tidak ada kekuatan. Bayangkan ada sekian banyak dari umat itu. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Suara mereka tidak seberapa. Tapi kuasa Tuhan itu yang membuat goncang kota Yerikho. Maka kalau kita meremehkan kuasa Tuhan untuk hari esok kita. Gambarannya seperti ini. Kita ragu. Bisa apa enggak ya? Berhasil atau enggak ya, lulus atau enggak lah ya. Itu pergumulan-pergumulan kita dalam hari-hari yang kita lewati. Tapi ingat, Yesus mau membawa sebuah berita. Eirene heimin. Apa itu? Damai sejahtera bagi kamu di tengah-tengah ketidakyakinanmu. Di tengah-tengah keadaanmu yang mulai goncang. Mulai goyah. Yakinlah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Katakan amin. Amin. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Beberapa kalimat berikut akan menjadi penutup dari renungan firman pada pagi hari ini. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan penguatan iman. Bahwa keluarga yang hidup dalam iman kepada Yesus memiliki sandaran untuk berharap kepada Yesus yang hidup. Jangan menaruh harapan kita kepada mereka yang mati. Tapi kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang bangkit. Yesus yang wafat dalam kemanusiaannya sekarang bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya dan berkata, Eirene heimin. Damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Perkataannya adalah perkataan yang dapat kita percayai. Bukan omong kosong. Bukan kita di PHP. Yesus katakan sebelum dia mati, dia katakan kepada murid-muridlah, akulah kebangkitan dan hidup. Itu perkataannya disampaikan pada waktu dia membangkitkan Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu berarti semakin mempertebal keyakinan keimanan para murid.
tetapi juga mempertebal keimanan kita sebagai pengikutnya. Bahwa kebangkitan orang yang sudah mati itu benar-benar ada dan nyata. Nanti kita akan dibangkitkan. Sekaligus juga saya mau katakan, maka kita pada akhir zaman akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Yesus tiba-tiba datang, tidak perlu buka pintu. Yesus sudah tiba-tiba datang. Nah, kalau saudara bertanya, bagaimana bentuk daripada tubuh yang kita kenakan dalam tubuh roh? Itu gambarannya seperti tubuh kebangkitan Yesus. Seperti itulah nanti tubuh kebangkitan kita. Itu berarti bahwa seperti murid-murid melihat Yesus, demikian juga nanti kita akan melihat saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang meninggal di dalam Tuhan, bahwa kita jumpa dengan mereka dan dapat bersama-sama dengan mereka. Bahwa setiap manusia dan setiap keluarga yang beriman kepada Yesus pada akhir zaman akan berkumpul bersama-sama dan ada pertemuan akbar. Sebagai penutup saya ucapkan untuk memperkuat hal ini. Kita akan berjumpa dalam reuni orang-orang beriman kepada Yesus dan merayakan perjalanan iman kita yang tidak pernah sia-sia. Alkitab mencatat bahwa sekumpulan besar orang, bangsa, suku, dan bahasa datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita mempersiapkan keluarga kita untuk dapat mengalami damai sejahtera. Yang pertama adalah bagaimana cara agar kita dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan menginginkan agar keluarga-keluarga memastikan Yesus ada dalam rumah keluarga kita. Dia menjadi pusat. Dia menjadi pusat dari seluruh keluarga. Saudara-saudara, yang kedua, buang keraguan, buang ketakutan, buang kekhawatiran. Ini bukan masalah kemampuan kita untuk dapat membuang ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Tapi ini berbicara tentang ketaatan kita kepada firman-firman yang berkata, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Itu adalah perkataan yang diinginkan Tuhan kita imani. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana agar damai sejahtera Yesus ada hadir di tengah-tengah keluarga? Yakinlah bahwa kebangkitannya menjadi sumber pengharapan bagi setiap keluarga. Sekaligus saya mau mengatakan bahwa ini juga yang akan membawa kepastian kepada kita untuk berjumpa dengan orang-orang kudus, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai dalam perjumpaan akbar, dalam reuni ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Kita menjadi sebuah keluarga yang ada dalam damai sejahtera Tuhan. Eirene Himin, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kita, berbicara tentang ia menganugerahkan kepada kita ketenangan dalam batin, ketenangan dalam jiwa, keharmonisan di dalam keluarga, dan juga damai sejahtera dalam hidup kita dengan limpah berkatnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. He is risen. Yesus bangkit. Itu berarti ada pengharapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.